Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita satukan hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan kami saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa senantiasa Tuhan memberikan kesempatan yang baru buat setiap kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya kami punya Tuhan yang besar dan Tuhan yang ajaib. Kami datang dengan hati yang bersyukur Tuhan. Sama-sama pagi hari ini kami mau naikkan pujian kami. Kami mau menaikkan setiap doa kami, hati kami, bersembah kami pagi hari ini. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Namamu Tuhan yang ditinggikan atas segala-galanya dalam hidup kami. Kami mau naikkan pujian dan syukur nyanyian kami pagi hari ini Tuhan. Sembah segala pujian hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah Tuhan, Allah yang awal, amin, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari bersama angkat hatimu, nyatakan segala pujian hati kami dan bagi syukur Tuhan. bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, Kudus, kuduslah namamu. Engkau yang awal dan yang akhir Allah Tuhan. yang awal, yang akhir Amin. dari segala. Kami panggil nama Yesus. Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah Tuhan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari bersama. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkau yang awal dan yang akhir. Allah yang awal, yang akhir Dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagi Allah yang hidup. Engkau layak terima setiap pujian sembah kami. Kau layak Tuhan. Oh, ini setiap hati kami pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk perkenanan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti sampai hari ini Tuhan. Oh, kami bersyukur.
kasih Tuhan. Oh, segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Sekali lagi bersama mari katakan, Segala segala pujian kami dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. segala pujian dan nyanyian kami pagi hari ini Tuhan, kami naikkan di hadapan Engkau, kami bawa dalam hadirat-Mu. Ini sembah kami, ini hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa, kami naikkan pujian, kami syukur, terima kasih. Yesus, naikkan pujian syukur-Mu pagi hari, nyanyi pujian bagimu Tuhan, Amin. pujian bagimu. Tuhan, Namamu besar, namamu besar amin, dan layak dipuji. nyanyi Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bagimu, hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu hanya namamu besar dan Engkau layak terima setiap Engkau layak terima setiap pujian kami ya Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Sembah kami Tuhan, pujian bagimu hanya bagimu Tuhan, oh, namamu besar Tuhan dan layak dipuji. Namamu besar, layak terima pujian, layak Kau Tuhan. layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau satu nama yang kami sembah, hanya nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Engkau layak, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau
Kau layak terima penghormatan tertinggi kami. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. sebab namamu Tuhan. Nyanyi pujian Kami bagimu menyanyikan Tuhan, kebaikanmu pujian bagimu hanya bagimu. Tuhan. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan, biarlah Engkau yang terus menuntun langkah hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar hidup kami boleh selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali. Ya, dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kita. Iya, pagi hari ini saya percaya ya apapun keadaan kita, mari kita belajar untuk terus bersuka cita. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus menulis surat bagi jemaat yang ada di Filipi. Ya, dan ketika dia menulis surat ini dia sedang berada dalam penjara. Rasanya aneh saudara ya, seorang yang sedang ada dalam penjara bisa menulis surat, dia katakan bersukacitalah. Senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Aneh, Rasul Paulus di dalam penjara tapi dia menyuruh jemaat untuk bersukacita. Ya, dia tidak iba diri atau menulis surat, ya tolonglah saya ini sedang dalam penjara, begini. Orang yang dewasa dalam rohaninya itu jarang mengeluh. Saudara, kalau engkau melihat di sekeliling kita itu banyak orang-orang yang suka mengeluh, nah itu tanda orang yang belum dewasa dalam rohani. Setiap dia ketemu siapa aja pasti mengeluh. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Saya pun seringkali berjumpa dengan orang yang seperti itu. Kalau ketemu dengan orang mengeluh, kalau nggak mengeluh soal anak, mengeluh soal suami, mengeluh soal masalahnya, mengeluh soal ininya ya. Tetapi orang yang dewasa dalam rohani, dia itu tidak mempedulikan keadaannya. Kenapa? Karena dia tahu tempat mengeluh yang sesungguhnya itu adalah kepada Tuhan. Rasul Paulus menyatakan sebuah sikap ya, dia mengajarkan kepada kita satu hal penting, yaitu sikap batinia yang mencerminkan ya keadaan batiniahnya, bukan keadaan lahiriahnya. Mungkin secara lahiriah dia sedang terpenjara, dia sedang menderita, fisiknya nggak bisa keluar, dia di penjara bahkan mungkin disiksa di dalam penjara. Tapi manusia batiniahnya, sikap batiniahnya itu berbeda saudara. Dia memiliki salah satu sikap Kristus ya, yaitu
tidak mempedulikan apa yang terjadi dengan keadaan lahiriahnya, tetapi batiniahnya selalu bersuka cita. Itu yang dia katakan. Secara fisik manusia lahiriah kita mungkin merosot, mungkin tertekan, mungkin dalam keadaan yang tidak baik, tetapi secara batiniah kita terus diperbaharui. Karena firman Tuhan lah yang memperbaharui kita. Jadi tanda orang itu dewasa rohani atau tidak adalah ya dia selalu bersuka cita. Ya, saya juga kemarin baca satu artikel saudara, ciri-ciri orang yang awet muda itu ya. Orang yang awet muda itu tidak banyak mengeluh ya, tapi banyak bersyukur ya, dan dia itu banyak bersuka cita. Seperti saya inilah saudara awet muda ya. Jadi kalau saudara mau awet muda, jangan banyak mengeluh, karena ternyata ciri orang-orang yang belum dewasa rohani itu mengeluh. Ya, kita malas juga ya ketemu sama orang yang tiap hari mengeluh. Ya, saudara, saya ketemu dengan orang-orang kalau ketemu itu gimana kabar? Ya, kita sudah suka cita bertanya gimana kabar. Aduh, ini loh anak saya itu. Nah, aduh ini loh suami saya itu. Ya, baru ketemu gimana kabar? Aduh, ini loh saudara, ya ayo kita belajar. Memiliki batiniah yang terus dibaharui dari hari ke hari. Ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita hari ini, sekalipun dia sedang dalam penjara, dia mendorong jemaat untuk bersuka cita. Dia katakan bersukacitalah. Dia tidak menganggap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ya adalah hal-hal yang bagi dia itu nggak serius. Kenapa? Karena manusia batiniahnya itu dibaharui. Makanya dia berkata, ya bagiku hidup adalah Kristus, mati pun itu sebuah keuntungan. Orang yang sudah mencapai kedewasaan rohaninya, dia tidak mudah mengeluh saudara ya. Biarlah kita belajar hari ini untuk terus bersuka cita dan jangan banyak mengeluh. Yang kedua dikatakan di sana, ya bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Orang yang dewasa rohani itu dia berbuat baik saudara ya. Jangan orang mengenal kita ini karena kejahatan kita. Ya, kita mempengaruhi orang untuk berbuat jahat, kita mempengaruhi orang untuk melakukan yang tidak benar, bahkan ya kita punya musuh, kita juga mempengaruhi orang untuk memusuhi musuh kita. Itu tidak benar saudara ya. Orang yang sudah dewasa rohani dia itu berbuat baik. Ya, sekalipun dijahati dia tetap berbuat baik. Ya, itu biar ada dalam hidup kita saudara ya. Jangan mau hari-hari ini kita kena dengan ragi-ragi kebusukan yang dapat membuat iman kita itu luntur kepada Tuhan, atau mendengarkan ya sesuatu yang tidak benar saudara, lalu kita membiarkan iblis bekerja dalam hati kita. Mari teruslah berbuat baik, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Kita melakukan kebaikan. Lalu ciri orang yang dewasa rohani yang ketiga dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah dewasa dalam rohani tidak khawatir. Dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Allah yang janjinya itu teguh ya dan amin. Ya, dia percaya, dia beriman bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu ya nyata, bahwa Tuhan itu mampu untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, makanya dikatakan jangan kamu khawatir, jangan khawatir saudara. Karena dengan kekhawatiran kita nggak bisa menambahkan apapun dalam jalan hidup kita, kata Yesus. Ya, tetapi apa? Kalau kita supaya tidak khawatir dikatakan apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang dewasa rohaninya dia tidak mudah khawatir, tapi dia banyak berdoa. Ya, apa yang kita rasakan bawa kepada Tuhan. Apa yang engkau inginkan katakan kepada Tuhan dari hatimu. Kita sendiri yang harus melawan rasa khawatir itu. Ya, banyak berdoa, nyatakan kepada Tuhan segala keinginan kita dalam doa dengan apa? Ucapan syukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Ya, orang yang banyak bersyukur itulah yang akan mengalami ya pertolongan Tuhan. Karena waktu engkau bersyukur itu tanda engkau mempercayai Tuhan. Tapi ketika engkau tidak bersyukur itu artinya engkau tidak mempercayai Tuhan. Mari hari-hari ini jangan kalah dengan persoalan di hidup kita. Biarlah iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin kuatkan di dalam Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh
Berserah kepada Tuhan, mereka akan melihat ya pertolongan Tuhan. Ingat, bersukacita, jangan khawatir, banyak berdoa dan banyak bersyukur hari ini. Apapun keadaanmu, tetaplah bersyukur karena kekhawatiran tidak bisa merubah apapun, tetapi ucapan syukur itu mengandung kuasa. Waktu kita bersyukur, kita melihat jalan keluar, Tuhan bukakan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita mau renungkan firman ini, kita mau berdoa. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Jangan mengeluh, jangan khawatir, tapi belajar untuk bersyukur hari-hari ini. Katakan pada Tuhan, kami percaya Engkau yang lebih mengetahui setiap jalan hidup kami Tuhan. Kami mau belajar. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi dengan iman katakan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas segala keadaan. Terima kasih, ajar kami bersyukur dalam segala keadaan di hidup kami Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak mempersalahkan keadaan. Ajar kami bersukacita dan tidak khawatir. Ajar kami terus duduk di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Ajar kami percaya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kedewasaan rohani di dalam Engkau, tidak banyak mengeluh, tapi banyak bersyukur. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, sekalipun kami mungkin sedang melewati persoalan badai di hidup kami. Kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang setia di mesbah syukur pagi Tuhan, mencari wajah-Mu. Hamba percaya Engkau tidak pernah membiarkan mereka Tuhan. Yang lemah Engkau topang, yang sedang tergelincir Engkau angkat kembali, yang luka Engkau balut Tuhan. Bawa kami kembali kepada hadirat-Mu Bapa. Lihat hati dan hidup kami, sucikan dan kuduskan. Jika ada yang tidak berkenan, tegur kami Tuhan. Bawa kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu dimanapun kami berada. Perlindungan Tuhan sempurna buat kami. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan kuatkan. Yang berulang tahun hari ini hamba berdoa, anugerah Tuhan turun melimpah. Terima kasih Engkau tambahkan 1 tahun. Anugerah-Mu Tuhan menjawab setiap pergumulan, bahkan harapan-harapan setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan sembuhkan juga yang sakit. Bangkitkan iman kami Tuhan untuk terus berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami lakukan hari ini berkenan di mata Tuhan. Kami ingin memulai hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih buat segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami.
Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.